Oke, selamat datang di podcast Hiduplah Indonesia Maya, yang sebenarnya pada saat yang bersamaan direkam juga di kamera gua untuk jadi konten YouTube gue juga. Jadi gue bikin konten podcast, gue pikir sekalian aja bikin konten YouTube untuk nabung-nabung nambah-nambah konten. Em, tapi yang di YouTube hanya akan hadir 30 menit pertama. Sisanya akan ada di podcast gue, karena di podcast gue bisa lebih leluasa. Gue kembali menghadirkan Jawab Ji. Jawab Ji adalah sebuah segmen di mana gue membuka pertanyaan tentang apapun kepada followers gue di Instagram. Kemudian gue akan coba jawabin satu persatu sampai selesai. Kelihatannya yang kali ini lebih menyenangkan karena terakhir kali gue bikin Jawab Ji yang nanya 500-an, ini kayaknya 300-an, mungkin hampir 400. Kita coba jawab ya sampai selesai sebisa mungkin. Nah, beberapa pertanyaan ini adalah pertanyaan yang berulang. Jadi ada satu orang punya pertanyaan, orang lain punya pertanyaan yang mirip atau serupa dengan pertanyaan tersebut. Nah, gue hanya akan jawab sekali, sehingga yang lain yang merasa terwakili pertanyaannya udah kejawab duluan, gitu ya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak kelihatan serius juga kayaknya nggak akan gue jawab ya, untuk ngasih ruang kepada orang-orang yang beneran pengen nanya karena dia ada yang ingin ditanyakan kepada gue, mendesak ya. Oke, kita mulai. Pertanyaan pertama adalah dari JML Rap. Dia bilang, "Bang, nonton Hiduplah Indonesia Maya secara online di mana?" Tinggal masuk ke comika.id, sekali lagi www.comika.id. Itu ada banyak sekali digital download dari banyak stand up comedian, termasuk punya gue, termasuk Hiduplah Indonesia Maya. Atau kalau lagi buka Instagram gue, klik tautan di bio gue. Oke. Selanjutnya, eh Ade underscore Ayu 11. "Bang, gimana sama quarter bertiganya? Kan harusnya besok, apa diundur?" Wah, dia nanya H-1. Habis itu quarter bertiga lagi, quartet bertiga. Ini kayaknya dia nggak nonton kali ya, karena kalau dia nonton terlalu terlambat untuk dia bertanya. Tapi untuk yang menanyakan nasib quartet bertiga diundur. Tanggal jelasnya ada di Instagramnya pentas.in. Sekali lagi pentas.in. Kalau misalkan lu buka, ada poster di situ, kemudian ada informasi tentang eh, kuartal bertiga ditunda jadi bulan Agustus 2020. Tanggalnya akan dikabarkan segera. Oke, balik lagi kita coba jawab. Rifki Abdillah 12. "Bang, gua patungan sama teman gua untuk beli Hiduplah Indonesia Maya. Legal atau tidak?" Oke. Kalau lu tanya sama gue sangat-sangat tidak menyarankan lu untuk saweran atau untuk patungan, terutama sama orang yang tidak lu kenal. Karena gue perhatiin di sosmed tuh banyak banget yang nanya, "Eh, ada yang mau patungan atau enggak?" Terus begitu mereka bilang, "Ayo, ayo barengan sama gue." Nah, ini orang-orang ini nggak saling kenal. Kenapa gue tidak menyarankan? Karena lu nggak kenal orang ini, berarti lu nggak tahu ketika dia megang konten gue, sama dia bakal diapain. Untuk orang yang sudah nonton Hidup Indonesia Maya, tahu persis kenapa harganya 300.000 dan juga tidak akan mau mengizinkan lu untuk patungan. Oke. Okay? Karena kalau lu nggak kenal orang ini, gimana caranya lu menjamin dia nggak akan membahayakan gue dengan konten yang dia punya dengan cara saweran berapa, 10.000 ber 30. Jadi gue sangat-sangat tidak menyarankan. Kalau itu bisa nyampe di tangan yang gak jelas, terus gue kena kasus, terus gue tidak selamat, kan saya tidak bisa stand up lagi. Ya, sedih dong Anda kalau saya tidak bisa stand up. Orang Anda sampai giat banget, sampai nyari usaha untuk bisa nonton saya stand up dengan cara murah. Tapi ya, gue sangat tidak menyarankan. Kalau misalnya memang lu peduli, memang lu suka dengan stand up gue, lu peduli dengan karya gue, lindungi gue dengan tidak melakukan itu. Ya. Selanjutnya, Hari Isdai. "Bang, apa benar Luhut itu lebih presiden daripada presiden?" Ya, gosipnya seperti itu. Konon kabarnya seperti itu.
Kenyataannya kita tidak tahu, kita datang dari luar, tapi ya menurut gue dari sisi Pak Jokowi ada banyak yang mesti beliau jelaskan. Kalau beliau anggap itu perlu untuk menjelaskan, ya beliau mesti ngejelasin banyak tentang posisi Pak Luhut di pemerintahan. Viko Sarjono. Nah, ini menarik sekali nih. Viko Sarjono pertanyaannya banyak ditanya sama banyak orang. Dia bilang gini, bang, stand up-nya nggak mau dimasukin ke Netflix, bang, kayak stand up luar yang lain. Nah, banyak yang menanyakan hal serupa, bang, kenapa nggak naruh di Netflix, bang, kapan ada di Netflix? Jawabannya gini, bayangin lu punya warung mie ayam. Warung nasi goreng deh, warung nasi goreng. Bayangin lu punya warung nasi goreng, terus lu bikin menu nasi goreng paling enak, terenak se-Indonesia. Orang pada berduyun-duyun datang ke warung kecil lu itu sampai ngantri, sampai di luar ada GrabFood dan GoFood banyak banget. Orang pada datang ke warung kecil lu itu cuman untuk datang untuk makan nasi goreng ternikmat buatan lu. Terus tiba-tiba ada perusahaan gede dari restoran yang terkenal, restorannya ada di seluruh Indonesia, warung lu cuma ada di satu tempat. Terus restoran ini datang, gue beli deh resep nasi goreng lu, taruhnya di gue aja, biar gue yang dagangin, gue bisa dagangin lebih banyak nih, seluruh kota di Indonesia, gue bisa jualin tuh, lu pokoknya gue bayar gede banget di depan, mau nggak lu? Nah, dalam posisi ini, lu sebagai yang punya resep nasi goreng punya prioritas untuk dipertimbangkan. Yang mana yang mau lu bela? Warung kecil lu itu atau uang yang gede? Kalau lu peduli sama warung kecil lu dan lu pengen menumbuh kembangkan warung kecil lu, nggak akan lu jual resep itu. Tapi kalau bang lu cuma pengen nyari duitnya doang, ya udah lu jual aja resep itu. Duit lu gede, leha-leha, nggak harus punya warung lagi. Bebas deh tuh. Nah, dalam hal ini, gua memilih untuk mensukseskan warung gue sendiri. Comika.id adalah platform yang gue bikin supaya stand up comedian di Indonesia bisa hidup dari karyanya. Tentu supaya gue bisa hidup dari karya gue juga. Gue kan termasuk stand up comedian, tapi untuk saat ini ada banyak stand up comedian yang duitnya nggak banyak dapat dari pertunjukan, dan mereka bisa dapat banyak uang dari digital downloadnya. Dan kalau lu senang sama seorang stand up comedian, kan lu pengen dia stand up terus dong. Nah, tapi kan untuk dia bisa stand up terus, dia butuh untuk membiayai hidupnya sendiri. Karena kalau misalnya stand up-nya dia nggak bisa membiayai hidupnya dia terpaksa meninggalkan stand up-nya untuk melakukan pekerjaan lain. Atau mungkin fokusnya ke stand up jadi kebagi dua karena dia harus kerja. Untuk punya ruang yang cukup lega untuk berkarya. Nah, karena gue bikin Comika.id untuk anak-anak stand up comedian, gue memutuskan untuk melakukan apapun yang gue bisa untuk membesarkan Comika.id, termasuk dengan membiarkan digital download gue atau stand up gue adanya di Comika.id. Gue ditawarin sama sebuah perusahaan yang sangat besar. Saking besarnya, kalau lo denger namanya, lo akan bertanya, "Aduh, kenapa nggak lo jual ke dia aja? Gila kali lo," gitu. Dan dia pun bertanya, "Ngapain sih lo? Kenapa nggak di gue aja gitu? Apa yang lo cari dari situ?" Tapi yang gue ingin adalah ngegedein warung ini. Dan mungkin warung ini nggak akan pernah segede si perusahaan tadi. Tapi, kalau gue tinggalkan ini warung, gue taruh di perusahaan itu, warung gue nggak akan besar, dan komika-komika lain yang ada di situ mungkin akan jadi kehilangan tempat untuk berdagang. Mungkin. Tapi ya, itu jawabannya. Terus tadi ada yang juga yang nanya, tapi variasinya beda. Kenapa nggak diturun Netflix? Netflix kan bisa ada kayak semacam perlindungan untuk bikin nggak lebih aman lah, digital download tuh jadi nggak gampang dibajak. Terus ada sekarang gue lupa istilahnya, gue lupa istilahnya. Tapi di mana lu tuh nggak bisa screen recording tuh nggak bisa foto pun nggak bisa kayak Netflix tuh ya, atau Hook. Waktu itu gue juga
Hook bisa nggak ya? Netflix yang gue tahu. Kalau coba screen capture, hitam tuh jadinya. Jadi lu nggak bisa. Terus dia nanya kenapa nggak lu taruh Netflix aja, karena perlindungan seperti itu. Jawabannya adalah karena gue sekarang sedang mengembangkan teknologinya Comika.id ke arah sana. Tahun ini, insya Allah kalau semua berjalan dengan lancar, akan ada sebuah kejutan dari Comika.id yang akan membuat semua orang nyaman, termasuk lu yang pengen nonton stand up comedy Indonesia, termasuk kami stand up comedian yang kontennya pengen dilindungi. Itu akan terjadi di tahun ini, insya Allah, tungguin aja ya. Oke, lanjut kita. Nate the Journal. Soal orang yang ikutan Lila beberapa hari lalu yang kepleset ngomong social distancing jadi social distension. Itu kan nggak sengaja. Ada nggak sih teknik khusus yang sengaja matahin gitu? Ada referensinya kah selain Babe Cabita? Ada banyak sejujurnya. Intinya kan punchline adalah pematahan. Patahnya bisa patah logika atau patah ekspektasi. Jadi ketika lu ngomong bahasa Inggris disalah-salahin, itu bisa aja jadi pematahan asumsi atau pematahan ekspektasi. Lu pikir akan ngomong benar, ternyata salah. Dan ketika kita bermain itu, salah satu permainannya adalah self-deprecating. Jadi menertawakan diri sendiri. Kita jadi orang yang gak bisa ngomong bahasa Inggris. Jadi memang ada. Oke, kita next. Just People 34. Bang, gimana sih caranya biar kita kalau ngomong lancar gitu? Soalnya gue kalau ngomong tuh satu kalimat tuh kalimatnya terulang terus, nggak bisa lanjut. Itu caranya gimana bang biar lancar? Oke. Untuk banyak orang, public speaking tuh dipikir sebagai sebuah kendala teknis. Padahal menurut gue, dan gue tahu persis gue berseberangan dengan banyak orang yang ngajarin public speaking. Menurut gua, public speaking adalah, atau masalah public speaking adalah masalah psikologis. Gua ambil contoh itu. Dia mau ngomong sesuatu tapi nggak bisa lancar karena satu kalimatnya itu keulang-ulang terus. Nah, gua nggak tahu pasti nih si Just People ini karena kita nggak pernah ngobrol dan ini kalimatnya, maksudnya pernyataan dia terlalu pendek untuk gue bisa memahami. Tapi kebanyakan kasusnya adalah karena tidak disiplin. Bingung nggak lo? Apa urusannya public speaking dengan tidak disiplin? Tidak disiplinnya dia untuk menyelesaikan satu pemikiran yang ada di kepalanya dia. Kebanyakan orang ngomongnya muter-muter atau terpatah-patah atau ae adalah karena ketika dia lagi ngomong, di kepalanya udah ngebayangin kalimat yang lain. Kayak gini misalnya. Misalnya lu menghadap kiri. Terus lu menghadap ke kanan. Lu sebenarnya lagi ngeliat satu titik, tapi di sisi kanan ada banyak koridor yang bisa lu lihat, sehingga lu meleng kemana-mana. Nah seperti itu tuh ngomong tuh. Jadi lu ngomong ke sebuah kalimat, tapi sambil berjalan ke kalimat tersebut, arah pembicaraan lu tuh ngebuka banyak opsi gitu, banyak pilihan, dan membuat lu jadi mikir beberapa hal, dan akhirnya kepalanya jadi bingung mau ngomongin yang mana. Biasanya tuh ketika dia lagi ngulang-ngulang itu karena dia bingung bagaimana caranya menyampaikan dengan tepat. Kepalanya tuh berdialog sendiri di dalam otaknya gitu. Jadi dibutuhkan disiplin untuk bisa menyelesaikan satu kalimat dengan benar. Gue aja tadi ketika lagi ngomong, pala gue tuh sebenarnya kemana-mana, tapi gue harus disiplin. Gue lagi mau ngomong apa sih tadi, selesaiin dulu aja kalimat itu, baru sampaikan kepada yang lain. Nah lebih jelasnya untuk soal public speaking, lu buka aja kelas.com. Gue punya kelas public speaking. Itu adalah kelas online pertama gue. Kalau gue nggak salah lagi ada penawaran harga, lagi diskon. Jadi lu masuk aja ke sana, belajar public speaking di situ ya. Faisal 99. Bang, cara menemukan pasar yang paling tepat untuk jasa atau barang yang kita jual seperti apa atau bagaimana? Oke. Ini sebenarnya kompleks sekali ya. Dan mungkin ini bisa jadi satu video terpisah. Tapi jawaban yang bukan sederhana ya, maksudnya gua akan kenalkan sebuah istilah, nanti Faisal bisa gali sendiri. Jadi gini, cara menemukan pasar yang tepat untuk jasa atau barang yang kita jual adalah bukan dengan mencari pasarnya, tapi membuat pasar menemukan produk kita. Jadi kita nggak keluar terus nyari ini barang kita kemana ya gitu. Gua tuh lebih suka kita bikin barang yang menurut kita suka, lalu kita cari konsumen yang sepakat dengan kita. Karena kalau misalnya kita selalu ngejar apa yang pasar mau, bingung loh, karena pasar banyak.
Lu mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke atas, mau ke bawah. Lu lagi di atas, tiba-tiba lu ngeliat di bawah duitnya banyak. Lu lagi di bawah, tiba-tiba lu lihat di kanan duitnya banyak. Kalau pasar yang lu kejar, nggak akan ada habisnya. Lebih baik lu bikin produk yang lu suka, yang lu pengen, yang membuat lu bahagia dalam mengerjakan. Lalu kita fokus gimana caranya pasar kita ketemu dengan kita. Nah, untuk membuat pasar bisa ketemu dengan kita, ada istilahnya funnel. Funnel ini ada banyak bahasanya. Ada sales funnel, ada customer journey funnel. Di YouTube gue pernah bikin funnel persahabatan. Ya, funnel persahabatan. Tapi intinya adalah funnel itu adalah sebuah cara untuk menyaring konsumen atau menyaring pasar supaya ketika ketemu dengan produk kita, itu adalah orang yang benar-benar pengen dengan produk kita. Nah, lu gali lebih banyak. Kapan-kapan gue bahas lebih lanjut soal funnel ya. Terima kasih Faisal. Kita geser lagi. Mutasi berfaedah. Mutasi berfaedah nanya, Bang, lu bakal jadi orang tua yang maksain biar sesuai kehendak lu? Misal lu pengen si Dipo kuliah hukum tapi Dipo maunya jurusan seni. Lu bakal maksain atau biarin si Dipo dengan pilihannya? Karena orang tua gue tidak pernah memaksa gue untuk jadi apapun, padahal orang tua gue bidangnya itu sangat spesifik, gue pun tidak pengen jadi orang tua yang memaksakan anaknya untuk ngambil bidang spesifik. Bokap gue insinyur listrik yang sangat brilian, nyokap gue orang perbankan, mereka tidak pernah sekalipun memaksa gue untuk mirip kayak mereka. Bahkan bapak gue adalah karateka yang sangat dihormati. Bapak gue bersama dengan temennya 6 orang lainnya adalah yang mendirikan Inkai, Institut Karate Do Indonesia. Siapapun orang Inkai yang tidak pernah mendengar nama Kus Pratomo Wongsoyudo atau Sunardi atau Sabet Muksin, antara dia baru sehingga tidak paham sejarahnya, atau ya tidak peduli dengan sejarahnya aja. Karena bokap gue pulang dari kuliah di Jepang, dia mendirikan Inkai. Inkai itu Institut Karate Indonesia, dan itu adalah perguruan karate pertama di Indonesia sebelum ada Forky bahkan. Dan karena itu bokap gue tuh terkenal banget di karate. Bokap gue nggak pernah maksa gue untuk jadi karateka. Jadi karena gue nggak pernah dipaksa jadi orang tua, jadi apapun sama orang tua gue juga nggak pengen melakukan hal yang sama dengan anak-anak gue. Ya. Mana lagi ya? Aduh ini kenapa gini ya? Gue lebarin dikit kali ya, tapi nggak juga. Ya, hilang dah. Ya, kepencet sama gue. Oke, scroll lagi ke bawah. Ini kamera gue kapasitasnya tinggal 2 menit. Oke, sebentar ya pendengar podcastku. Saya tutup dulu yang ada di kamera. Terima kasih udah nonton. Kalau lu pengen tahu lanjutannya, karena ini masih sangat banyak pertanyaannya, lu pindah aja ke podcast gue, Podcast Hiduplah Indonesia Maya. Itu ada di Spotify, di Google Podcast, di Apple Podcast, atau di Anchor. Terima kasih banyak, dan goks. Matikan kamera. Malam itu adalah konsernya Glenn Fredly di Istora Senayan. Gua membuka konser tersebut dengan stand up, pecah. Lalu mulai malam itu gua memastikan untuk mengejar cita-cita gua sejak pertama kali stand up di tahun 2010. Gua harus punya pertunjukan di Istora Senayan, Jakarta. Dan sejak itu, semua usaha gua yang lu lihat, semua pertunjukan yang gua bikin adalah langkah demi langkah yang gua ambil supaya bisa terjadi, dan akhirnya terjadi tanggal 20 Desember 2020. Gua akan manggung di sebuah tempat di mana artis-artis dunia pernah mengisi. Maroon 5, Bruno Mars, Simply Red. Dan gua akan jadi pelawak pertama di sana, dan gua minta ditemenin lu untuk duduk mengisi kursi-kursi ini. Lu akan duduk di sekitar istora ini. Semua sisi yang lu bisa lihat akan diisi oleh penonton. Dari pojok ke pojok, termasuk yang di belakang gua, termasuk di area lantai. Semua ini akan diisi kursi. Nah, kalau pertanyaannya adalah panggungnya di sebelah mana? Di sini.
Panggungnya tepat di tengah Istora Senayan, melingkar.